Assalamualaikum, hai, jumpa kembali bersama kelompok 3 di Praktikum IPA di SD. Perkenalkan, di kelompok 3 ada Ayu Resti Maulia, Dina Nurdianti, Neng Aurin Putri, Lisnawati Novia Ramadanti. Kami merupakan mahasiswa UT Prodi S1 PGSD semester 7. Dalam kesempatan kali ini, kami akan melakukan pengamatan tentang kegiatan praktikum 1 pada modul 2 pembelajaran praktikum IPA di SD, yaitu tentang ekosistem. Tujuan dari pengamatan kami adalah untuk membandingkan komponen-komponen yang terdapat pada ekosistem darat alami dan ekosistem darat buatan, di mana alat dan bahan yang kami gunakan adalah alat tulis, lup atau kaca pembesar, barometer, dan lingkungan sekitar. Pada ekosistem darat terdapat dua bagian, yaitu ekosistem darat alami dan ekosistem darat buatan. Dan pada percobaan pertama, kami akan melakukan percobaan tentang komponen abiotik dan biotik ekosistem darat alami. Komponen abiotik ekosistem darat alami yang kami temukan meliputi komponen abiotiknya ada tanah, kondisi keadaannya kering, suhunya panas, cahaya terang, airnya jernih, dan angin semilir. Sedangkan komponen biotik ekosistem darat alami yang kami temukan meliputi jenis tumbuhan, pohon beringin, pohon nangka, pohon pisang, pohon mangga, pohon kayu, daun lomtoro, dan tanaman paku. Jenis hewannya kami menemukan ada semut, laba-laba, kupu-kupu, belalang, dan burung. Sedangkan pengurainya yaitu cacing tanah. Percobaan yang kedua, kami akan melakukan pengamatan komponen abiotik dan biotik ekosistem darat buatan. Komponen abiotik darat buatan yang kami temukan meliputi tanah, kondisi basah, suhu, panas, cahaya terang, air, keruh, dan angin semilir. Komponen biotik ekosistem darat buatan, jenis tumbuhannya 1. Pohon pisang, pohon singkong, pohon labu, pohon nangka, pohon pepaya, pohon jagung, bunga sepatu, dan rumput ilalang. Jenis hewan yang kami temukan ada burung, kadal, capung, ikan, buyur, dan belalang. Dan pengurainya adalah cacing tanah dan jamur. Kesimpulannya, dari hasil pengamatan lingkungan sekitar dapat disimpulkan bahwa ekosistem darat alami dan buatan memiliki komponen biotik dan abiotik yang sama, di mana pada komponen abiotiknya ada air, udara, tanah, suhu, dan sinar matahari. Sedangkan komponen biotiknya tentunya ada manusia, hewan, dan tumbuhan. Namun terdapat juga perbedaan di antara keduanya, dari mana? Yaitu pada komponen biotiknya ekosistem darat alami tidak dikendalikan jumlah populasinya. Ekosistem alami lebih lengkap dibanding ekosistem darat buatan. Selain itu, perbedaan lainnya, ekosistem darat alami tidak ada campur tangan dari makhluk hidup lain, sedangkan ekosistem darat buatan bisa diatur oleh manusia. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan melakukan percobaan modul 2, yaitu ekosistem. Percobaan yang dilakukan adalah percobaan yang kedua, yaitu ekosistem perairan. Tujuan praktikum adalah mengamati komponen-komponen yang terdapat pada ekosistem perairan alami dan ekosistem perairan buatan. Alat dan bahan yaitu terdiri dari kaca pembesar, alat tulis, barometer, termometer, dan lingkungan sekitar. Saat ini kami akan mengamati ekosistem perairan, yaitu perairan darat. Ekosistem perairan merupakan suatu unit ekologis yang mempunyai komponen biotik dan abiotik yang saling berhubungan di habitat perairan. Ekosistem sendiri terbagi menjadi dua jenis, yaitu ekosistem alami dan ekosistem buatan. Di ekosistem perairan alami kali ini kita akan mengamati sungai. Bila kita lihat di sini adalah Sungai Citarum. Di sini terdapat Menemukan komponen biotik hewan dan tumbuhan. Komponen biotik tumbuhan dalam ekosistem alami dapat kita lihat sangat banyak sekali, seperti diantaranya pohon pisang, eceng gondok, lomtoro, pohon sengon, pohon nangka. Komponen biotik jenis hewan kita menemukan ikan mujair, ikan lele, ular, ikan bentur, ikan katak, dan angsa.
Pada komponen pengurai yang terdapat pada ekosistem perairan alami yaitu cacing, jamur, dan bakteri. Sedangkan pada komponen abiotiknya dalam ekosistem perairan alami ada air, suhu, cahaya matahari, udara, dan angin. Keadaan komponen abiotik pada saat kita sedang melakukan pengamatan, suhu udaranya 33 derajat Celcius, cahaya mataharinya sangat terik dan panas, tekanan udara ada di 1013,2 HPA. Untuk ekosistem perairan buatan yang kita amati adalah kolam. Di ekosistem perairan kolam kita dapat menemukan juga komponen biotik hewan dan tumbuhan. Komponen biotik hewan di kolam yang kita temukan adalah ikan cere, keong, ikan lele, dan capung. Untuk komponen biotik tumbuhan di kolam yang kita temukan adalah eceng gondok, rumput liar, pohon mangga, pohon pepaya, dan tanaman lengkuas. Ada komponen abiotiknya dalam ekosistem perairan buatan, yaitu air, suhu, udara, angin, dan cahaya matahari. Nah, setelah dilakukannya pengamatan, maka dapat disimpulkan bahwa ekosistem perairan ini memiliki dua komponen, yaitu biotik dan abiotik, sama halnya dengan ekosistem darat. Antara makhluk hidup dan lingkungan ini memiliki hubungan timbal balik, sehingga memungkinkan terjadinya rantai makanan, jaring-jaring makanan, bahkan piramida ekologi. Rantai makanan sendiri adalah serangkaian proses makan dan dimakan antara makhluk hidup sesuai dengan urutan tertentu, di mana terdapat peran produsen, konsumen, dan dekomposer atau pengurai untuk kelangsungan hidup. Rantai makanan ini secara sederhana dapat dilihat dari urutan produsen, konsumen, dan dekomposer. Pada ekosistem darat pun tentunya terbentuk sebuah rantai makanan. Dari hasil pengamatan kami, ada beberapa makhluk hidup yang diantaranya adalah jabu. Jabu ini sebagai produsen. Nah, produsen ini akan dimakan oleh konsumen. Konsumen pertama adalah contohnya belalang. Belalang ini sebagai konsumen pertama, dan nanti belalang akan dimakan oleh hewan lain sebagai konsumen kedua atau konsumen sekunder. Hewan lainnya contohnya burung. Nah, burung ini juga bisa dimakan oleh hewan lain juga seperti ular. Nah, nantinya ular akan mati dan akan terjadi penguraian. Nah, tadi adalah salah satu contoh rantai makanan dari ekosistem darat. Pada ekosistem perairan pun tentunya terbentuk sebuah rantai makanan. Nah, tadi kan kami sudah menemukan beberapa makhluk hidup. Nah, salah satu contohnya adalah eceng gondok. Eceng gondok ini adalah produsen. Ini nantinya akan dimakan oleh konsumen, yaitu serangga air. Nah, serangga air ini akan dimakan oleh hewan lainnya seperti ikan. Nah, ikan juga nanti akan dimakan oleh ular atau hewan lain. Nah, ular ini nantinya akan mati dan nanti akan terurai, terjadi proses penguraian. Nah, dari rantai makanan tadi, baik darat maupun air, akan terbentuk sebuah jaring-jaring makanan. Jaring-jaring makanan sendiri adalah gabungan beberapa rantai makanan. Ini adalah salah satu contoh jaring-jaring makanan. Jika kita amati dalam jaring-jaring makanan ini, kita bisa membuat beberapa rantai makanan. Begitu pula dari beberapa rantai makanan kita bisa membuat satu jaring-jaring makanan. Nah, dari jaring-jaring makanan akan terbentuklah sebuah piramida ekologi. Piramida ekologi sendiri adalah diagram piramida yang dapat menggambarkan hubungan antara tingkat tropik satu dengan tingkat tropik lainnya secara kuantitatif dalam sebuah ekosistem. Pada piramida ekologi, organisme yang menempati tropik 1 paling bawah ini relatif berjumlah banyak. Semakin tinggi tropik, maka semakin tinggi pula jumlah individunya. Tingkat tropik pada piramida ini dibagi ke dalam beberapa bagian, yaitu yang pertama adalah produsen, lalu konsumen primer, konsumen sekunder, dan konsumen tersier. Nah, baik, sekian dari kelompok kami. Semoga bermanfaat dan mohon maaf bila masih banyak kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.